Baik, yang pertama ada pengertian dari analisis skenario. Analisis skenario adalah proses memperkirakan nilai yang diharapkan dari portofolio setelah periode waktu tertentu, dengan asumsi perubahan spesifik dalam nilai sekuritas portofolio atau faktor kunci terjadi, seperti perubahan suku bunga. Analisis skenario biasanya digunakan untuk memperkirakan perubahan nilai portofolio sebagai respons terhadap peristiwa yang tidak menguntungkan dan dapat digunakan untuk memeriksa skenario teori kasus terburuk dengan mempertimbangkan berbagai alternatif hasil yang dapat terjadi. Baik, selanjutnya setelah ada pengertian, ada jenis-jenis dari analisis skenario. Yang pertama yaitu skenario kasus dasar atau normal atau base case scenario untuk semua variabel diberikan nilai yang menguntungkan. Lalu jenis yang kedua yaitu skenario kasus terburuk atau worst case scenario untuk semua variabel masukan diberikan nilai terburuk berdasarkan perkiraan yang wajar. Dan yang ketiga, skenario terbaik atau best case scenario untuk semua variabel dimasukkan diberikan nilai terbaik berdasarkan perkiraan yang wajar. Langkah-langkah analisis skenario. Yang pertama yaitu penentuan faktor-faktor. Contohnya seperti faktor keuangan perusahaan sepeda motor yang meningkat, maka mempertimbangkan untuk berinvestasi membuat cabang perusahaan baru. Yang kedua yaitu penentuan banyaknya skenario. Memperkirakan skenario terburuk, terbaik, dan skenario dasar atau normal. Yang ketiga yaitu membuat perkiraan aset arus kas dalam setiap skenario, bertujuan untuk melihat perbandingan dari setiap skenario. Yang terakhir yaitu menentukan nilai probabilitas terjadinya setiap skenario. Misalnya seperti skenario terbaik 20%, skenario dasar 30%, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi seperti nilai tukar mata uang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Result 1. Sulit jika tidak mungkin untuk mengukur resiko dalam perusahaan dan resiko beta suatu proyek secara kuantitatif. Selanjutnya, sebagian besar pengambilan proyek memiliki korelasi positif dengan pengembalian aset lain perusahaan dan dengan pengembalian di pasar saham. Selanjutnya ada result 2. Manajer yang berpengalaman membuat banyak penilaian sepihak termasuk yang terkait dengan resiko dan mengaplikasikan hal itu pada proses penganggaran modal. Selanjutnya, manajer yang baik mengetahui dan menggunakan teori finansial namun menerapkannya dengan penelitian pribadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perusahaan JNT Express yang berada di Indonesia telah banyak beroperasi dan mendapatkan banyak keuntungan dari jasa yang disediakannya atas pengiriman paket yang dilakukan di seluruh pulau di Indonesia. Karena banyaknya permintaan atas jasa yang disediakan, maka manajemen perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menambah investasi pada pembelian beberapa mobil kargo agar dapat menunjang kinerja mereka dalam melakukan pelayanan. Proyek investasi ini akan memerlukan pengeluaran biaya sebesar 1 miliar dengan estimasi masa manfaat mobil kargo 10 tahun tanpa nilai sisa. Setelah adanya penambahan tersebut, diperkirakan akan dapat melakukan jasa layanan 5.000 kali per tahun dengan harga 100.000 per jasa menggunakan kargo. Variable cost per jasa layanan sebesar 50.000 dan fixed cost atau tidak termasuk depresiasi sebesar 20 juta per tahun. Tambahan modal kerja atau NOWC sebesar 100 juta per tahun, asumsi recruit rate of return sebesar 10% dan tax rate sebesar 20%. Baik, jadi soal yang pertama itu asumsikan menggunakan data dari kasus sebelumnya, namun ada beberapa skenario yang akan terjadi jika dilakukan proyek investasi atas penambahan mobil kargo tersebut. Skenario pertama itu atau yang terbaik, proyek investasi akan menurunkan jumlah jasa layanan menjadi 4.600 kali per tahun dan harganya menjadi lebih mahal 90.000. Dan skenario kedua atau skenario terburuknya itu, proyek investasi akan menurunkan jumlah jasa layanan menjadi 4.800 kali per tahun dan harganya menjadi 80.000. Baik, dari skenario tersebut dapat menghasilkan tabel berikut ini, yaitu yang pertama tuh ada skenario pertama, total revenue-nya itu 414 juta dari tahun ke-9 sampai tahun ke-10. 414 jutanya ini hasil dari perkalian 4.600 dikali 90.000, yaitu dari sebelumnya skenario pertama.
Lalu yang kedua terdapat fixed cost. Fixed cost-nya itu diketahui 20 juta. Lalu variable cost-nya itu 230 juta. Nah, 230 juta ini adalah perkalian dari 4.600 dikali 50.000 per jasa. Lalu selanjutnya gross profit-nya itu perjumlahan dari semuanya yaitu 164 juta. Lalu depresiasinya itu 100 juta. Lalu selanjutnya ada net operating income yaitu 64 juta. Nah, 64 jutanya ini pengurangan dari 164 juta dikurangin 100 juta. Lalu selanjutnya ada tax 20 atau pajak 20% dari 64 juta yaitu 12 juta 800. Lalu selanjutnya ada depresiasi lagi 100 juta. Lalu operating cash flow-nya itu sama dengan 176 juta 800 ribu rupiah. Lalu NOWC-nya itu 100 juta. Capex-nya atau pengeluaran modalnya itu 1 miliar dan free cash flow-nya ini 1,1 miliar. Lalu penjumlahan dari tahun pertama sampai tahun ke-9 itu totalnya 176 juta 800 ribu. Lalu untuk tahun ke-10-nya itu 276 juta 800 ribu. Lalu PV-nya atau present value-nya itu totalnya 1 miliar 124 juta 913 ribu 793 rupiah. Lalu net present value-nya itu 24 juta 913 ribu 793 rupiah. Nah, NPV positifnya NPV ini kan bernilai positif yaitu 24.913.793 rupiah. Maka investasi tersebut ini menghasilkan keuntungan bersih setelah mempertimbangkan skenario pertama yaitu menurunkan jasa layanan dan harga menjadi lebih mahal. Maka dari itu skenario ini disebut skenario terbaik. Lalu selanjutnya terdapat skenario kedua. Tabel skenario kedua yaitu total revenue itu 384 juta yaitu hasil perkalian dari 4.800 dikali 80.000 rupiah. Lalu ada fixed cost yaitu 20 juta rupiah, variable cost-nya itu 240 juta yaitu perkalian dari 4.800 dikali 50.000 per jasa. Lalu gross profit-nya itu perjumlahan dari semuanya totalnya itu 124 juta. Lalu terdapat depresiasi sejumlah 100 juta. Lalu net operating income-nya itu 24 juta yaitu hasil dari 124 juta dikurangin 100 juta. Lalu terdapat tax atau pajak sebesar 20% dari 24 juta yaitu 4 juta 800. Lalu ada depresiasi 100 juta, totalnya itu menjadi 128 juta 800 ribu rupiah untuk tahun 1 sampai ke tahun 9. Lalu dari tahun 10-nya itu 128 juta 800 ribu dikurangi dengan NOWC-nya 100 juta, lalu totalnya menjadi 228 juta 800 ribu. Untuk NOWC-nya itu 100 juta, capex-nya itu atau pengeluaran modalnya itu 1 miliar, lalu free cash flow-nya itu 1,1 miliar. Lalu hasil dari present value-nya itu 829.974.572 rupiah. Lalu untuk net present value-nya itu 270 juta 25.428. Nah, dari skenario kedua ini dapat dikatakan bahwa NPV bernilai negatif, yaitu minus 270 juta 25.428 rupiah. Artinya proyek atau investasi ini tidak layak dilanjutkan atau perlu direvisi karena present value-nya ini lebih rendah dari biaya investasi awal. Maka dari itu skenario kedua ini termasuk dikatakan buruk.